Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam kajian Sekolah Fikih Laf yang membahas mengenai ilmu akidah atau tauhid. Tentunya kita akan kembali membahas syarah Aqidatul Awam bait yang ketujuh bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Beliau sudah hadir di studio ini, maka kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dan sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat Ustadz. Sudah kangen seminggu yang lalu tidak ketemu. Alhamdulillah ketemu lagi. Ketemu lagi setelah seminggu. Nah ini tentunya pembahasannya semakin menarik gitu. Semakin ke ulama yang kontemporer gitu ya. Nanti Mutaakhirin. Nanti siapa saja Ustaz kira-kira? Insyaallah untuk malam hari ini adalah dua ulama pendiri organisasi terbesar di Indonesia, yaitu pendiri Muhammadiyah dan juga pendiri NU. Nah ini bentrokan apa kok sama gitu ya? Kita lihat. Mari kita bahas nanti. Ya. Oke Ustaz, kita mungkin ada mukadimah, kita persilakan. Siap, terima kasih Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah Sekolah Fikih Laf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali ya dengan kita di Sekolah Fikih Laf, masih kajian tentang ilmu tauhid. Pembahasan kitab Aqidatul Awam ya, syarah Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita semua yang mengkaji kitab Aqidatul Awam ini mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lantaran keberkahan yang ada di kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullahu taala. Dan lagi-lagi jamaah, kita masih di bait yang ketujuh, wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai. Dan masih berkutat di bagian yang awal. Apa? Wa qaimun ghani, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu yang ada. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Nah, untuk malam hari ini Ustaz Syihab, kita akan baca pandangan dari dua tokoh yang sangat luar biasa dari Indonesia. Ya, yaitu yang pertama nanti adalah Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala. Kemudian nanti yang kedua Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dua nama ini kan sudah tidak asing lagi lah di telinga kita, di telinga orang Indonesia. Karena masing-masing keduanya adalah merupakan pendiri ya, pendiri organisasi terbesar di Indonesia, yaitu organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama. Oke. Kita langsung saja Ustaz, siap ya, karena udah penasaran nih, seperti apa ini akidahnya pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU. Apakah berbeda ya, atau malah justru sama ya? Seperti apa pandangan dua ulama ini terkait Allah ada tempat-tempat ya, Allah memiliki sifat qiyamuh binafsihi atau tidak, dan seterusnya. Baik, kita mulai, yaitu nomor 48. Silahkan dibacakan. Nomor 48, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang wafat tahun 1355 Hijriah atau 1900 bertepatan dengan
1923 Masehi. Hmm. Pendiri Jamiah Muhammadiyah MU. Ini yang benar MU apa MD ya? Salah ketik ya? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada? Oh, nggak bisa disingkat ya? Nggak bisa disingkat. Tapi saya sering baca itu MD biasanya. Ya, Ya, ini kayaknya saya sabekul apa? Sabekul ini untuk kolam. menyamakan saja Ustaz. Ada MU. Oh, Muhammadiyah ikut NU berarti disingkat. MU gitu. Nanti kayak sama ini dong, klub bola enggak ya? Maksudnya Tapi saya seringnya itu malah MD kayaknya. Teman-teman ya, MD bisa juga, gitu bisa. biasanya. Jadi kayaknya lebih tepatnya disingkatnya MD. Tapi malah seperti Nah. negatif konotasinya. Apa itu Kalau MD? kita singkat. Kalau MD? Ya. Apa itu? Dua-duanya. Kalau Muhammadiyah kok disingkat. Takutnya Oh, berkonotasi gitu. negatif. Oh gitu ya. Kalau NU kan emang singkatan ya, Emang singkatan. Nahdlatul Ulama NU ya. Kalau Muhammadiyah memang tidak ada singkatannya. Tidak ada. Cuma saya pernah dengar itu biasanya disebutnya Ustadz MD gitu. Ya itu mungkin istilah beberapa orang ya, bukan baku. Ini kita coret aja nanti ya. Karena nanti bisa disalahpahami. Baik. Lanjut. Mana tadi? Telah berkata di dalam kitabnya Aqidatul Iman. Nah, Aqaidul Iman. Ya. Dalam kurung naskah dari murid Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Siti Wasilah. Ya. Atau Ummu Uswatun Hasanah. Nah, ini ejaan tahun dulu ini ya. Ejaan tahun berapa ini ya. Jadi tulisan Ummu itu OMW. Ya. Oh sama itu U ya. Ummu Uswatun Hasanah. Oke. Dan dikoreksi oleh Raden Haji Hajid. Ya, di Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Oktober. Ya. Yogyakarta ya, Yogyakarta. 1 Oktober 1941 Masehi atau hijriahnya 1360 Hijriah ya. Nah, jadi sebelum kita baca kitabnya. Jadi ini hadirin sekalian, jamaah sekolah fikih live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada satu kitab, satu buku karya pendiri Muhammadiyah, yaitu karyanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang judulnya itu adalah Aqaidul Iman. Saya dapatkan kitab ini Ustaz Syihab dari teman-teman Muhammadiyah, ustadz-ustadz di Muhammadiyah. Baru aja. Oh, pas banget kita bahasnya pas ini di SFL ya. Apa ya istilahnya ya? Kayak mudah banget ya, materi itu datang sendiri gitu. Datang sendiri tiba-tiba pas banget pembahasannya memang kebetulan pas Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Nah, saya sangat berterima kasih sekali kepada Ustadz di Muhammadiyah, yaitu salah satunya Ustadz Muhammad Rifki Ar-Riza, LCMA. Beliau yang memberitahu saya tentang kitab ini, dan kabarnya beliau juga dari Ustadz Wahyudi. Beliau lulusan Mesir juga, Wahyudi LCMA. Nah, jadi beliau-beliau ini termasuk ustadz-ustadz yang di Muhammadiyah, di organisasi Muhammadiyah, yang banyak juga membahas kitab-kitab pendiri NU. Ya, di antaranya ini, ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya kitab akidah, ya, yang namanya tadi apa? Aqaidul Iman. Ini berbahasa Jawa tapi Ustaz ya. Sekitar ada 23 halaman kalau nggak salah. Nggak banyak. Sekitar 20 atau 23 halaman. Berbahasa Jawa. Ya. Makanya nggak ada teks Arabnya ya. Karena mungkin waktu itu beliau untuk mengajar orang di sekitarnya. Kan beliau kan dari Jogja, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Lahirnya itu tanggal 1 Agustus 1868 di Jogja. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lahirnya tanggal berapa? 1 Agustus 1868 Masehi ya. Masehi. Nah, itu tahun lahirnya beliau. Wafatnya tadi Masehinya berapa? 1923 ya. Ya. Tepatnya kalau di sini di data yang saya dapatkan 23 Februari 1923 Masehi. 1923 Masehi meninggalnya. Berarti berapa umur beliau ya? 1868 ke 1923. Nyampe 60-an. 32 tambah 23. 50. Ya, nggak nyampe 60-an lah ya. 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 Nah, beliau ini di Jogja ya, lahirnya tadi di Jogja. Oke. Nah, kitabnya namanya Aqaidul Iman.
Nah, naskah ini ternyata Ustaz Ihab itu didapatkan oleh siapa? Raden Haji Hajid ya. Dari muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Siti Wasilah tadi atau Ummu Uswatun Hasanah. Murid beliau ini, muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya mungkin dapat imlak dari Kiai Haji Ahmad Dahlan barangkali ya. Naskahnya dari Ummu Uswatun Hasanah tadi. Baik. Sudah ya, cukup ya informasi tentang sang mu'alif ya. Nah, kalau Muhammadiyah itu tahun berapa berdirinya? 1912. Disebutkan 1912 Masehi ya. 1912 Masehi itu berdirinya Muhammadiyah ya. Berdirinya Jam'iyah Muhammadiyah. Oke. Nah, silakan siap. Antum yang baca ini ya. Kalau antum kan sudah lama di Jawa ini. Orang Jawa. Orang Jawa. Ya saya juga orang Jawa, saya orang Jepara. Cuma kan saya Jawanya itu karena pindah di Jawa. Dulu saya lahir di Sumatera, di Martapura. Orang tua saya Jepara asli. Cuma merantau ke Sumatera. Saya lahir di Sumatera. Jadi bisa bahasa Jawa itu karena saya dulu sekolah MTS aliyahnya di Jepara. Jadi enggak begitu menguasai banget lah. Bisa tapi enggak ini banget ya. Sakit gede-gede. Bisa sedikit-sedikit. Coba antum dah ya yang sudah lancar insyaallah. Teks bahasa Jawanya. Ya. Kepriye tegese nyemanake Gusti Allah. Tegesipun nyemanaken Gusti Allah punika ngentosaken astunipun Gusti Allah punika kagungan sifat 41. Kaperang dados 3. Sifat wajib, sifat muhal lan sifat jaiz. Sifat wajib 20, sifat muhal 20 punika kaperang dados sekawan. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah punika wonten setunggal. Nggih punika wujud, maknanipun wonten. Wah, antum lancar banget ya. Ya, padahal tulisan ejaannya kan tulisan zaman dulu ya. Terus sifat salbiyah wonten gangsal. Gangsal 5 ya. Ya. Kidam. Dihen tanpa kawitan. Dihen itu apa sih? Ya nanti ya. Ya, terus. Bakok. Langgeng tanpa pungkasan. Oh, berarti kalau O sama E itu U ya jadinya ya? Iya, U. Belanda. O sama E itu jadi U ya. Ya. Oke, terus mukhalafatul lil hawadithi. Nulayani dateng sadoyo ingkang enggal ing dalem zat sifat lan pendamelipun. Ya, pendamelipun ya. Yamuhu binafsihi. Jumenengipun Gusti Allah kelayan zatipun piyambak. Boten manggen lan boten dipun damel. Nah ini nanti poinnya di sini ya. Poin tentang Allah ada tempat-tempatnya. Tapi nanti kita baca. Ini ada terjemahannya kok. Nanti ada terjemahannya ya, hadirin sekalian ya jamaah ya. Setelah ini ya. Ini kan kita baca teks asli dari Kiai Haji Ahmad Dahlan berbahasa Jawa. Ini bahasa Jawa kromo inggil ya. Iya. Nggih. Monggo dilanjutipun. Dilanjutkan apa bahasa? Dilanjutipun. Ya, silakan. Wahdaniyah. Satunggal Gusti Allah ing dalam zat sifat lan pandalamanipun. Pendamelanipun ya. Oke. Sifat ma'ani punika wonten 7. Kudrat ya. Kudrat maknanipun kuwasa. Irodat maknanipun karso. Ilmu maknanipun mudaneni. Ya. Hayat. Maknanipun sugeng. Sama. Sam'u maknanipun miharso. Basor maknanipun mriksoni. Kalam maknanipun ngendika. Sifat maknawiyah ugi wonten 7. Kaunuhu qadiran. Oh, kaunuhu ya, bukan konoha itu ya. Kaunuhu ya. Susah ya. Oh ya, O sama E kan tadi U kan ya. Kaunuhu. Hati-hati nih, ntar salah baca konoha. Salah baca. Ya, maknanipun wontenipun Gusti Allah ingkang kuwasa. Kaunuhu muridan.
Mananipun wontenipun Gusti Allah ingkang karsa. Kaunuhu aliman. Mananipun wontenipun Gusti Allah ingkang mudaneni. Ya. Kaunuhu hajjan. Ya, kaunuhu hayyan. Ayo. J itu adalah Y, ya kan? Ayo hati-hati. Ya kan? J itu Y ya. Yogyakarta kan Yogyakarta. Ya kan? Tulisannya Yogyakarta. Ya benar. Benar. Iya. Jogja. Jadi bacanya Yogya. Jogja baca. Tulisannya DJ. Jadi Yogya. Ya, berarti kan dibaca Y kan J itu. Ya, berarti ini hayyan bukan hajan. Kalau hajan nanti haji ya. Hayyan ya. Maknanipun wontenipun Gusti Allah ingkang sugeng. Kaunuhu sami'an. Maknanipun wontenipun Gusti Allah ingkang miharsa. Kaunuhu basiron. Maknanipun wontenipun Gusti Allah ingkang mriksani. Kaunuhu mutakalliman. Maknanipun wontenipun Gusti Allah ingkang ngandika. Jadi kayak dengerin radio bahasa Jawa. Ya. Oh, kita ngomongnya bahasa Jawa aja nih. Betul apa-apa. Masya Allah. Saya yang nggak bisa ngimbangi. Bisa tapi nggak begitu mendalami bahasa Jawa. Baik, itu tadi adalah teks asli dari kitab Aqaidul Iman karya Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah taala, pendiri Jam'iyah Muhammadiyah. Nah, sekarang kita baca terjemahannya karena kan pemirsa yang menyaksikan ini tidak semuanya orang Jawa ya. Mungkin ada yang dari luar Jawa juga tidak paham bahasa Jawa. Ini ada terjemahannya. Ini yang menerjemah Ustaz Syihab, bukan saya. Ya saya bisa menerjemah sedikit-sedikit, ada pahamnya. Tapi ada kosakata yang saya nggak paham. Akhirnya tadi pagi itu saya minta tolong sama bapak mertua saya. Ya, makanya terima kasih bapak mertua saya, Kiai Haji Fatur Rahman LCMPD. Beliau yang membantu saya untuk menerjemah dari awal sampai akhir itu. Ya. Saya ada beberapa kata yang nggak paham, ya. Makanya bertanya kepada beliau. Nah, ini bisa dibilang ini terjemahan versi bapak mertua saya ini. Ya. Baik, kita baca terjemahannya ya. Saya yang baca ya. Gantian. Bagaimana maksudnya beriman kepada Allah Ta'ala? Maksud dari beriman kepada Allah Ta'ala adalah meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 41 sifat. Nah, 41 sifat itu kan sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sama sifat jaiz 1. Jadi 41. Biar jadi 50, itu ketambahan sifat wajib Rasul 4, sifat mustahil Rasul 4, sifat jaiz Rasul 1. Jadinya 50 kan gitu. Tapi beliau ini menyebutkan sifat Allah saja. Makanya 41. Terbagi menjadi 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Berarti beliau ini Asy'ari Jawa, udah kelihatan ini ya. Beliau ini mengikuti akidah madhab Asy'ari. Nah, ciri khas madhab Asy'ari ini. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20 terbagi menjadi 4 bagian. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Nah, ini yang pernah kita bahas lah ya. Ya sudah maklum insyaallah. Sifat nafsiyah itu ada 1, kata beliau ya, yaitu sifat wujud yang artinya adalah maha ada. Sifat salbiyah ada 5. Pertama sifat kidam yang artinya dahulu tanpa permulaan. Oh berarti dihin itu tadi dahulu ya, dihin ya. Antum tahu dihin? Enggak tahu kan? Tahunya dari sini kan? Ya. Nah, itu saya nanya itu sama bapak mertua saya. Karena bapak mertua saya itu umurnya 68 tahun sekarang. 68 apa 69. Jadi udah sepuh sekali dan pastinya menguasai bahasa Jawa. Beliau dari Kediri. Aslinya. Ya, aslinya dari Kediri, pernah mondok di Gontor, pernah di Ploso juga. Jadi bahasa Jawanya masih kental lah ya. Dihin itu ternyata dahulu ya. Kemudian mana tadi? Sifat kidam ya tadi ya, yang artinya dahulu tanpa permulaan. Sifat baqa yang artinya maha kekal tanpa akhiran atau kebinasaan. Sifat mukhalafatuhu lil hawadithi yang artinya berbeda dengan seluruh yang baru, maksudnya makhluk ya. Baik secara zat maupun sifat maupun perbuatannya. Kemudian sifat qiyamuhu binafsihi yang artinya berdirinya Allah Ta'ala dengan zatnya sendiri. Nah, ternyata bahasanya Mbah Haji Ahmad Dahlan itu tadi apa? Apa saja? Jumenengipun Gusti Allah kelawan zatipun piyambak gitu ya. Itu kalau di bahasa Indonesia kan
berdirinya Allah Ta'ala dengan zatnya sendiri. Nah, ini bahasa kiasan jamaah. Nanti saya jelaskan. Tidak bertempat dan tidak dibuat atau diciptakan. Sifat wahdaniyah yang artinya Maha Esanya Allah Ta'ala dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Sifat ma'ani itu ada 7, yaitu sifat kudroh yang artinya kuasa, sifat irodah yang artinya kehendak, sifat ilmu yang artinya mengetahui, sifat hayah yang artinya hidup, sifat sama yang artinya mendengar, sama ya, sifat basar yang artinya melihat, dan sifat kalam yang artinya berfirman. Sifat ma'nawiyah juga ada 7, yaitu sifat kaunuhu qadiran yang artinya adanya Allah yang maha kuasa. Kemudian sifat kaunuhu muridan yang artinya adanya Allah yang maha berkehendak. Kemudian sifat kaunuhu aliman yang artinya adanya Allah yang maha mengetahui. Kemudian sifat kaunuhu hayyan yang artinya adanya Allah yang maha hidup. Kemudian sifat kaunuhu sami'an yang artinya adanya Allah yang maha mendengar. Kemudian sifat kaunuhu basiran yang artinya adanya Allah yang maha melihat. Dan terakhir sifat kaunuhu mutakalliman yang artinya adanya Allah yang maha berfirman. Jadi jelas sekali di sini jamaah sekolah fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah taala, beliau itu secara akidah sama seperti NU. Sama seperti NU pada umumnya, yaitu menganut mazhab Asy'ari dalam akidah. Yang mana kalau kita belajar mazhab Asy'ari sudah pasti belajar sifat 20. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20, dan sifat jaiz. Ternyata terbukti ya hadirin sekalian, ternyata pendiri Muhammadiyah itu akidahnya sama dengan Asy'ari. Buktinya tadi, beliau menyebutkan sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Nah, poinnya, karena ini adalah pembahasan sifat waqaimun ghani ya, qiyamuhu binafsihi, ya berarti kita melihat sifat qiyamuhu binafsihi. Apa tadi? Coba dilihat teksnya di layar. Kalau bahasa Jawanya Mbah Hasyim Asy'ari Hasyim Asy'ari. Siapa? Ahmad Dahlan ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Qiyamuhu binafsihi itu diterjemahkan oleh beliau jumenengipun ya. Jumenengipun Gusti Allah kelawan zatipun piyambak. Berarti apa tadi terjemahnya? Berdirinya Allah Ta'ala dengan zatnya sendiri. Ini bahasa kiasan. Seperti guru-guru TPA yang bilang qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri. Gitu kan? Bahasa kiasan sebetulnya itu. Maknanya itu tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun. Bukan Allah itu berdiri, ya. Bukan itu makna yang dikehendaki, tapi ini bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasan. Makanya waktu itu kita sampaikan kepada jamaah, sebaiknya untuk terjemahan yang lebih aman, jangan menggunakan berdiri sendiri. Pakai terjemahan misalnya yang lebih aman tuh, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Ya, atau yang lebih spesifik lagi, Allah ada tanpa tempat. Itu makna untuk qiyamuhu binafsihi. Nah, oleh karena itu hadirin, Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga mengatakan boten manggen lan boten dipun damel. Boten manggen itu apa? Tidak bertempat. Berarti Allah ada tanpa tempat. Itu ditegaskan oleh Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Allah ada tanpa tempat. Itulah sifat qiyamuhu binafsihi yang selama ini kita ajarkan, yang selama ini kita pahami dari para guru-guru kita seperti itu. Bahwa qiyamuhu binafsihi itu maknanya Allah ada tanpa tempat. Nah, jelas loh, ya, jelas sekali. Ya karena begini Ustaz Syihab, menurut sejarahnya, pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bergurunya sama dulu. Gurunya itu siapa? Syekh Ahmad Khotib. Ya, Syekh Ahmad Khotib itu gurunya juga itu sama. Termasuk Syekh Nawawi, berguru juga dengan Syekh Nawawi. Jadi gurunya sama, makanya ya akidahnya sama hadirin. Akidahnya sama. Tapi kenapa Pak Ustadz kok sekarang Muhammadiyah beda dengan pendirinya? Biasanya itu kalau kita berkata atau bertanya kepada pengikut Muhammadiyah, enggak semuanya sebetulnya, sebagian bilang, ya kami ini Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah, kata mereka begitu. Artinya ya, meskipun Muhammadiyah, ya tidak harus mengikuti Kiai Haji siapa? Ahmad Dahlan, kata dia begitu.
Ini namanya jawaban ngeles sebetulnya ya, jawaban ngelesnya. Ya mestinya kalau dia itu betul-betul berorganisasi Muhammadiyah, ya pemikiran, akidah atau fikihnya ya mestinya mengikuti seperti pendirinya lah. Gitu. Kalau Asy'ari ya diajarkan mazhab Asy'ari. Bahkan memang pengakuan dari beberapa orang Muhammadiyah, dulu itu memang diajarkan sifat 20 di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu. Ya mungkin pengikutnya aja yang sebagian dari Muhammadiyah itu yang berbeda. Ada yang katanya Salafi Wahabi. Itu ada. Memang faktanya seperti itu. Artinya nggak satu warna lah Muhammadiyah itu Ustaz ya. Beda-beda, orangnya beda-beda. Saya punya teman Ustadz Muhammadiyah, di antaranya tadi Ustadz Muhammad Rifki Riza LCMA dan Ustadz Wahyudi itu yang juga saya kenal dari Facebook. Beliau ini Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah secara akidah beliau Asy'ari. Seperti Haji Ahmad Dahlan, sama gitu ya. Tapi ada juga yang Ustadz Muhammadiyah yang Wahabi juga ada. Ya, jadi apa ya? Ya bermacam-macam lah ya, warna-warni lah Muhammadiyah itu. Ya NU juga begitu sebenarnya. Tapi kalau secara akidah, NU mungkin sama ya meyakini Allah ada tempat-tempat. Enggak ada orang NU bilang Allah itu di atas aras gitu. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Kalau secara akidah itu sama NU. Biasanya NU itu bedanya dari secara fikih biasanya nanti ya. Secara fikih yang agak beda ya. Ada yang Syafi'i tulen, ada yang kadang-kadang ya itu oknum sebetulnya ya. Kita sebutnya oknum saja lah. Nah, jadi pada dasarnya kita tegaskan Ustaz Syihab, sebetulnya Muhammadiyah atau pendiri ya di sini kita sebutnya ya, pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu secara madhab akidah adalah Asy'ari. Sangat tegas sekali itu tadi ciri khas ajaran madhab Asy'ari dari akidah ya. Meyakini sifat qiyamuhu binafsihi, Allah ada tanpa tempat. Oke, jelas ya? Nah, ini kitabnya namanya tadi apa? Aqaidu al-Iman. Aqaidu al-Iman. Baik. Sekarang kesimpulan, silakan Ustaz Syihab. Ada keterangan di atas jelas sekali bahwa Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala telah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Sebab beliau meyakini salah satu sifat wajib, yaitu sifat qiyamuhu bi nafsihi, yang bermakna Allah ada tanpa tempat. Ya, jadi kalau nanti ditanya seseorang apa akidahnya pendiri Muhammadiyah, ini datanya jelas sekali ya. Kita berani bilang bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu akidahnya Asy'ari. Ini kita tegaskan. Kita enggak mengada-ada, memang ada kitabnya. Kalau mau nanti kita kirim ya. Masih berupa PDF kitabnya. Enggak tahu sudah dicetak atau belum ya. Kalau hadirin mau kitab PDF-nya bisa ini di Facebook-nya Ustadz Muhammad Rifki Riza itu. Ada juga. Bisa ya. Di Facebook ada. Atau kalau mau nanti saya kirim melalui WhatsApp saya bisa. Ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui ternyata pendiri Muhammadiyah itu secara akidah meyakini Allah ada tanpa tempat, sekarang kita melihat ke pengikutnya. Yaitu salah satunya adalah buku HPT Muhammadiyah. Tapi ini HPT itu kan nanti ada HPT 1, ada HPT 2, HPT sampai berapa itu? Saya kurang paham juga. Saya kan bukan orang Muhammadiyah ya. Antum Muhammadiyah? Keluarga antum? Gaduh. Oh, bapak antum ya katanya? Yang Muhammadiyah? Ya, apa ya? Secara ya pernah aktif sebagai pengurus gitu ya. Ya. Tapi kalau antum enggak ya. Masuk. Ya. Artinya kan kita enggak begitu memahami ya tentang organisasi Muhammadiyah ya. Nah, tapi di dalam organisasi Muhammadiyah itu ada semacam hasil apa ya? Musyawarah mereka. Ya kalau di NU itu bahsul masailnya lah gitu dan dibukukan namanya HPT, apa? Himpunan Putusan Tarjih. HPT itu singkatan dari Himpunan Putusan Tarjih. Dan ini HPT pertama, buku pertama. Berarti ini pengikut Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang generasi awal. Ternyata secara akidah itu sama dengan Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya sampai lupa ya, hampir sama namanya dengan Mbah Hasyim Asy'ari ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan sama, ya, sama. Nah, di sini kita sebutkan
Kemudian di dalam buku HPT 1 Muhammadiyah juga ditegaskan bahwasanya hukumnya wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat wajib yang ada 13 atau 20, itu sama. Mau 13, 20 itu sebetulnya sama saja ya. Karena tambahan 7 itu sifat maknawiyah ya. Oke, makanya jadi 20. Jadi ini hadirin, kitabnya ada nih bukunya. Nah ini. Nah, kelihatan nggak? Karena ininya covernya hijau ya, jadinya kayak apa ya? Kayak ruhnya. Nggak ada jasadnya. Kelihatan ya? Gimana? Belakangnya. Gini. Oh, tetap aja ya. Berarti yang penting kan tulisannya kelihatan tuh. Himpunan Putusan Tarjih ya. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang satu, yang pertama ini, yang pertama. Oke. Ada ini di Play Store, cari aja ya. HPT 1 gitu aja. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang pertama. Saya juga ini pesan kepada Ustadz Muhammad Rifi Ariza LCMA itu. Nah, ternyata di HPT ini hadirin disebutkan yajibu alaina an nu'mina billahi ta'ala wa huwa al-wajibul wujud. Ya, perhatikan di layar ya. Wal awal bila bidayah wal akhir bila nihayah wa la yushbihuhu syai'un minal kainat. Al-ahadu. Oh, ini al-ahadu apa al-ahadi? Harus dari awal dulu. Yajibu alaina an nu'mina billahi ta'ala wa huwa al-wajibul wujud. Oh, berarti domah terus ya. Wa huwa al-wajibul wujudu wal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin wa la yushbihuhu syai'un minal kainati. Al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-hayyu al-qayyumu as-sami'u al-basiru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun wa huwa alimun bima yaf'alun. Al-muttasifu bil kalami al-munazzahu an kulli naqsin wa muhalin yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Tapi ini urutannya beda dengan urutan yang selama ini kita pelajari ya. Wujud kita bako itu kan urut sampai 20. Kalau ini bolak-balik. Tapi intinya sama, menentukan sifat 13 atau 20. Coba kita baca terjemahnya saja. Kita wajib beriman kepada Allah Ta'ala yang pasti maha ada, sifat wujud. Yang maha ada tanpa permulaan, sifat qidam. Yang maha ada tanpa akhiran, sifat baqa. Yang maha tidak serupa dengan seluruh makhluk, sifat mukhalafatuhu lil hawadithi. Yang maha esa zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, sifat wahdaniyah. Yang maha hidup, sifat haya. Yang maha ada tanpa tempat, sifat qiyamuhu bi nafsihi. Yang maha mendengar, sifat sama. Yang maha melihat, sifat basar. Ialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, sifat qudrah. Sesungguhnya jika dia menghendaki penciptaan sesuatu, maka cukup baginya berfirman kun, sifat iradah. Dia yang maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan makhluk-makhluknya, sifat ilmu. Masya Allah. Dan yang maha disifati dengan berkalam, sifat kalam. Allah disucikan dari sifat-sifat kekurangan dan sifat mustahil, sifat mustahil. Dia maha menciptakan, melakukan apapun yang dia kehendaki, sifat jaiz. Jadi secara secara umum ternyata disebutkan dalam buku HPT Muhammadiyah itu kalau dirunut ya, di situ ada sifat wujud, wa huwa al-wajibul wujud ya. Terus nanti kan kalau di sifat 20 urutan kedua itu qidam. Ya kan? Qidam itu apa di situ? Wal awwalu bila bidayah. Meskipun enggak pakai redaksi qidam, tapi makna wal awwalu bila bidayah itu adalah makna dari qidam. Makanya saya kasih tanda kurung nih. Yang maha ada tanpa permulaan, itu kan terjemahan dari wal awalu bila bidayah. Itu maksudnya sifat qidam itu. Meskipun tidak menyebut nama qidam, ya, gitu. Iya. Baik. Terus wal akhiru bila nihayah. Itu maksudnya apa? Sifat apa? Bako. Iya kan wujud kita bako. Iya. Wala yushbihu syai'un minal kainat. Sifat apa itu? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Iya. Kan beda, tidak ada yang serupa dengan Allah, ya kan? Wala yushbihu syai'un minal kainat. Ini sifat mukhalafatul hawadis itu, udah 4 nih. Al-ahadu fi uluhiyati wa sifati wa af'alihi. Sifat apa nih?
wahdaniyah. Iya kan? Sifat wahdaniyah. Tapi kalau di sifat 20 itu dia nomor 6 ya. Nah, kemudian al-hayyu, sifat hayah dong, al-hayyu ya kan, maha hidup ya. Terus al-qayyum. Nah, ini baru disebutkan sifat al-qayyum itu apa? Qiyamuhu binafsihi. Makna qiyamuhu binafsihi itu ya Allah ada tanpa tempat. As-sami berarti sifat sama, al-basir berarti sifat basar. Jadi ini secara umum ya, tersirat itu mengandung sifat 13 sebetulnya. Ya tadi saya terjemahkan seperti itu. Saya kasih tanda kurung untuk maksudnya ternyata ya sifat itu ya. Sifat qidam, sifat baqo dan seterusnya. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita perhatikan tadi ada lafadz al-qayyum, ya ini berarti ya sebetulnya metode madzhab Asy'ari kan, menyebutkan sifat 13 atau 20 ini kan metode madzhab Asy'ari. Lagi-lagi ini semakin memperkuat data kita bahwa ya pendiri Muhammadiyah ya meyakini Allah ada tempat-tempat, generasi awalnya ya, kan HPT pertama ya, berarti generasi awal orang-orang Muhammadiyah itu meyakini Allah ada tempat-tempat secara akidah. Ya terbukti al-qayyum tadi. Yang maknanya itu kalau di dalam kitab-kitab akidah ya al-qayyum itu qiyamuhu binafsihi. Allah ada tanpa tempat. Nah, sama berarti ya. Sama akidah pendirinya tadi ya sama seperti itu menyebutkan sifat-sifat 20. Ternyata ini di HPT 1 juga ada disebutkan sifat-sifat Allah yang wajib itu. Di antaranya qiyamuhu binafsihi. Baik, jelas ya? Cuma ya tadi sekali lagi karena kan HPT Muhammadiyah ini berubah-berubah isinya ya. Tiap generasi mungkin entah dikoreksi apa ditarjih gitu ya, wallahu alam ya, seperti apa perkembangannya ya. Tapi yang jelas kita punya data bukti bahwa pendiri NU lagi, pendiri Muhammadiyah dan juga generasi awal Muhammadiyah atau yang disebutkan dalam HPT 1 itu meyakini sifat qiyamuhu binafsihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Ya, berarti sama dengan Asy'ari ya. Baik, berikutnya Ustaz siap. Nah, kalau ini pembahasannya adalah ternyata di buku HPT 1 Muhammadiyah itu ada keterangan bagaimana cara memahami sifat mutasyabihat. Sifat istiwa, sifat nuzul, sifat iyad. Itu cara memahaminya gimana? Nah, itu disebutkan di buku ini, di buku HPT 1 ini, HPT 1 Muhammadiyah. Coba kita baca, silakan. Kemudian di halaman yang lainnya di dalam buku HPT 1 Muhammadiyah juga ditegaskan bahwasannya dalam memahami sifat-sifat mutasyabihat harus dipahami dengan dua metode saja, yaitu manhaj tafwid makna dan ta'wil. Manhaj tafwid makna dan ta'wil. Artinya ini sama seperti Asy'ari, sama seperti Maturidi dan juga Athari ya. Ambali itu manhaj tafwid makna. Coba kita baca ya. Wa syartu sihhatil i'tiqadi fi dzalika alla yakuna fihi syai'un yamussu at-tanziha wa 'uluwal maqamil ilahi an musyabahatil makhluqin. Fa in warada ma yuhimu zahiruhu dzalik fil mutawatir wajaba al-i'radu anhu bit taslimi lillahi ta'ala fil ilmi bi ma'nahu ma'al i'tiqadi bi anna adh-dhahira ghairul muradi au bi ta'wilin taqumu alaihi al-qara'inu al-maqbulatu. Ya, artinya syarat kebenaran suatu keyakinan akidah adalah tidak boleh ada sedikit pun sesuatu yang mengurangi tingginya keagungan Allah dengan menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Jika ada suatu sifat yang ditetapkan secara mutawatir bagi Allah Ta'ala, namun secara zahir maknanya mengarah kepada tasybih, maka wajib mengabaikan makna zahir tersebut dengan cara taslim atau menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala dalam kurung tafwid makna. Disertai pula dengan keyakinan bahwa makna zahir bukanlah makna yang dikehendaki, atau bisa juga dengan menggunakan takwil yang maknanya sesuai dengan dalil-dalil yang bisa diterima. Jadi jelas sekali hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tadi disebutkan bahwa fa in warada ma yuhimu dhahiruhu dzalik. Yang maknanya kalau ada satu sifat Allah yang secara zahir itu mengarah ke tasbih. Misalnya sifat istiwa. Secara zahir kan
bertempat, duduk, bersemayam. Itu secara zahir mengarah ke tasbih. Sifat yad secara zahir apa? Tangan. Itu secara zahir maknanya mengarah ke tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk punya tangan. Apalagi sifat wajah, sifat ain, itu kalau secara zahir, makna zahir itu yuhimu tasbih itu. Nah, kalau ada ayat atau sifat seperti itu, kata apa ini keputusan HPT ya, himpunan putusan tarjih ini, putusan tarjih, ternyata wajaba al-i'radu anhu, wajib hukumnya untuk apa? Ditiadakan, mengabaikan. I'rad itu mengabaikan, makna zahir itu dihilangkan gitu loh. Dan bitaslimi lillahi ta'ala fil ilmi bimaknahu. Apa artinya itu? Dengan cara taslim atau menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas banget. Bitaslimi lillahi ta'ala fil ilmi bimaknahu. Jadi yang ditaslim, yang diserahkan, taslim itu tafwid. Bahasa lain tafwid itu taslim, menyerahkan kan? Tafwid juga menyerahkan. Taslim fil ilmi bimakna. Berarti yang ditafwid, yang diserahkan kepada Allah itu makna sifat tersebut. Apa makna sifat istawa? Diserahkan kepada Allah. Gitu. Apa makna yad? Diserahkan kepada Allah. Itu disebutkan begitu dalam himpunan putusan tarjih yang pertama ini. Artinya ini apa? Metode tafwid al-makna, ya, tafwid makna. Ma'al itikad. Nah ini yang kedua, ma'al itikad bi anna dzahir ghairul murad. Ini ciri khas tafwid makna, bahwa secara zahir itu ghairul murad sifat itu. Tadi sifat istawa kalau secara zahir apa tadi? Bertempat, bersemayam, menetap. Itu ghairul murad, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu, ya, namanya ghairul murad. Atau kalau yad, tangan, ya, makna zahirnya apa? Tangan. Itu ghairul murad, bukan itu maknanya. Artinya apa maknanya? Ya tadi bit taslim lillahi ta'ala fil ilmi bimaknahu. Cukup diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya, gitu. Artinya ya menggunakan tafwid makna juga nih HPT Muhammadiyah 1 ini, ya. Bahkan selain tafwid makna, au bi ta'wilin, atau pakai takwil, bisa juga menggunakan takwil. Tentu takwil yang sesuai dengan dalil-dalil, ya. Takwilannya para ulama kita. Hanya kan ada takwil yad itu kudroh, takwil wajah itu zat, takwil apa lagi? Nuzul, sifat nuzul itu ditakwil yang turun adalah perintah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas sekali di sini hadirin sekalian bahwa HPT Muhammadiyah, khususnya HPT 1 ya, itu secara metode dalam memahami sifat-sifat mutasyabihat seperti sifat istiwa atau sifat wajah, sifat ain, sifat yad, sifat nuzul, pokoknya sifat mutasyabihat lah ya, secara umum semuanya, itu dipahami dengan dua metode saja, yaitu tafwid makna atau takwil. Tidak ada itsbat makna zahir. Berarti HPT 1 bukan Wahabi ini. Bukan Wahabi, ya, bukan Wahabi. Karena Wahabi itu itsbat makna zahir. Pokoknya istawa berada di sana. Yad pokoknya tangan gitu. Nah, sementara di HPT 1 ini enggak seperti itu. Artinya kan sama. Apa yang disampaikan HPT Muhammadiyah 1 ini sama seperti metodenya ulama salaf yang sebenarnya. Bahkan Asy'ari juga tafwid makna, Maturidi juga tafwid makna, satu lagi apa? Madhab Atsari juga tafwid makna, sama. Karena memang itu metode ulama salaf sama. Ya. Tidak ada ulama salaf yang itsbat makna zahir. Itu itsbat makna zahir itu adalah keyakinannya para musyabbihah itu kalau di zaman dulu itu. Memahami secara zahir makna. Makanya ulama salaf tidak ada itu yang memahami itsbat makna zahir. Baik. Ya, selesai ya. Jadi intinya apa? Setiap kalau kita simpulkan, pertama kalau pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan secara akidah meyakini akidahnya Asy'ari, yaitu Allah ada tanpa tempat, ya. Atau yang kedua, secara metode khususnya HPT 1 Muhammadiyah memahami sifat-sifat mutasyabihat itu menggunakan dua metode saja, yaitu metode tafwid makna, ya, tafwid al makna, yang kedua metode takwil. Nah, sama kan ajarannya? Sama. Yang beda itu pengikutnya, ya. Tapi enggak semuanya sama ya. Tidak semua pengikut Muhammadiyah itu beda.
Ada kok beberapa orang Muhammadiyah atau beberapa ustadznya yang sekarang itu masih seperti Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sama. Baik. Mudah-mudahan sih nanti ada perubahan ya. Ada tajdid ya. Ya istilahnya tajdid, perubahan nanti di Muhammadiyah supaya yang mengikuti organisasi Muhammadiyah semuanya nanti kalau bisa warga Muhammadiyah kembali seperti ajarannya pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Mempelajari sifat 20. Sifat 20. Baik, sekarang yang kedua, siap yaitu Syekhu Masyayikhina. Gurunya guru-guru kita di Indonesia yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Silakan dibaca dulu. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat tahun 1369 Hijriah bertepatan dengan 1947 Masehi. Pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU telah berkata di dalam kitab Ulida di Al-Munkarat bahwasannya pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu lahirnya 14 Februari tahun 1871 di Jombang. Kalau tadi Kiai Ahmad Dahlan di Jogja ya. Di Jogja. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang. Tanggal 14 Februari 1871. Berarti ya lahirnya duluan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan kan 1868. 1868. Ingat 1868. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1871. Berarti beda berapa tahun umur beliau? 71. 68 3 tahun. Beda 3 tahun dong, ya kan? 1868 sama 1871. ya, unda-undi. Iya, berarti beda 3 tahun kan? Iya. Ya, secara umur beda 3 tahun ya. Lebih tua Kiai Haji Ahmad Dahlan 3 tahun lah gitu ya. Tapi meninggalnya ini ya, kalau tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh meninggal kan 1923. Ini Mbah Hasyim Asy'ari itu 1947. Umurnya panjang. Umurnya agak panjang sama. 70. Iya, 70-an lah ya. 70-an. 76 Iya. tahun. Iya. Lebih panjang umurnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Oke, dan beliau meninggalnya itu tanggal 25 Juli 1947 di Jombang juga ya. Jadi lahir di Jombang, meninggal di Jombang. Baik. Nah, kalau NU berdirinya kapan? Kalau Muhammadiyah kan tadi tahun berapa tadi? Muhammadiyah 1912. Muhammadiyah itu. Organisasinya ya, organisasi Muhammadiyah itu 1912. Kalau NU 1926. Beda berapa tahun? Iya. 13 tahun ya? 14 tahun, beda 14 tahun. Duluan Muhammadiyah ya, lebih tua ya. Secara pendiri juga lebih duluan pendirinya ya. Ini secara organisasi juga ternyata lebih dulu Muhammadiyah, baru kemudian NU. Baik. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama ini jamaah, beliau itu menulis kitab banyak berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Ini saya bawa kitabnya, Ustaz Syihab, kumpulan karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tebalnya berapa ini? Coba dilihat sendirilah. Ya, mungkin ya ratusan halaman. Coba ini kumpulan beberapa kitab dijadiin satu. Sampai disebut namanya Irsyadus Sari. Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kumpulan kitabnya namanya apa? Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Ustaz Adi Hidayat itu beli ini. Kan pernah beliau ceramah itu. Baca kitabnya pendiri NU. Itu yang dipegang itu yang ini ya. Anda kalau mau beli yang ini yang lengkap. Saya beli yang ini yang lengkap. Ya, semua karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU jadi satu di sini. Jadi satu ya, tebalnya segini ya. Nah, di kumpulan kitab ini ada namanya kitab apa tadi? At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'u Al-Maulida Bil Munkarat. Itu di sini nih, Ustaz Syihab. Oh, di tengah-tengah. Nah. Sudah saya tandain. Nah, di tengah-tengah. Ada di sini, paling tengah. Kitab ini, At-Tanbihat Al-Wajibat ini tentang Maulid, bukan tentang tauhid. Ya, judulnya. Ya, dari judulnya kelihatan.
At-tanbihat al-wajibat liman yasna'u al-maulida bil munkarat. Ini kitab ini ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari bukan dalam rangka menolak Maulid Nabi. Ini kadang-kadang Wahabi itu salah paham mulu mereka. Ada itu Salafi Wahabi yang menyerang, mereka bilangnya begini. Tuh pendiri NU aja mengarang kitab mengerot Maulid Nabi gitu. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari itu bukan ngerot maulidnya, tapi Maulid Nabi yang dicampur dengan bil munkarat. Kalau Maulid Nabinya nggak diingkari sama Mbah Hasyim Asy'ari. Maulid Nabi itu yang isinya baca Quran, baca sejarah Nabi, ceramah, itu tidak masalah. Tapi yang ditentang oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu yang ada mungkarotnya itu. Maulid Nabi kan dangdutan, ada artis perempuannya joget-joget, itu yang ditentang. Gitu. Tapi kalau Maulid Nabi secara yang isinya bagus itu tidak apa-apa, gitu. Tidak ditentang oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah uniknya Ustaz Syihab, meskipun ini tentang Maulid Nabi, ya, tapi beliau tidak lupa menyisipkan masalah akidah, masalah tauhid. Maka ini jadi pelajaran buat Ustaz Syihab dan juga buat saya dan semuanya. Kalau kita ngajar, entah ngajar fikih atau ngajar tauhid atau ngajar ilmu yang lainnya, jangan lupa sisipkan tentang tauhid. Sebagaimana Mbah Hasyim Asy'ari ketika membahas masalah maulid, beliau itu tidak lupa menyisipkan masalah akidah. Khususnya dasar. Salah satunya ini, kita akan lihat dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Apa? Kata beliau, wa asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ya, bisa dilihat di layar ya. Wa asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalahu al-munazzahu. Benar ya? Di layar al-munazzahu benar ya? Al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makani. Ya. Al-munazzahu berarti sifat illallahu ya. Benar kan? Al-munazzahu ya. Baik, artinya setiap Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan berlandaskan kebenaran kecuali hanya Allah saja yang maha disucikan dari sifat jisim. Dalam kurung memiliki bentuk, ukuran badan, bagian-bagian tertentu. Ini antum berarti saja. Tafsir dari jismiyah. Berada di suatu arah, dalam kurung bertempat, waktu dan tempat. Oke, nah itu terjemah ya. Nah, coba kita perhatikan. Ini sebetulnya mukadimah ini. Mukadimah kitab apa tadi? At-Tanbihat al-Wajibat. Kalau lengkapnya nih kalau saya baca ya setiap. Nah, mana tadi hilang? Tandanya hilang. Pokoknya ini mukadimah. Pertama kan kalau mukadimah apa? Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, beliau menyisipkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan berlandaskan kebenaran kecuali hanya Allah saja. Nih cara menerjemah la ilaha illallah yang tepat tuh seperti ini. Berdasarkan tafsir para ulama. Biasanya kan la ilaha illallah kan tidak ada Tuhan selain Allah gitu doang kan ya. Nah, terjemah yang lebih tepat jamaah kalau merujuk kepada tafsir la ilaha illallah ya kita nyebutnya. Seperti ini yang saya tulis ini. Coba ditampilkan ya di layar. Ya, aku bersaksi kan wa asyhadu ya bahwasanya tidak ada Tuhan la ilaha yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran. Itu terjemahan yang benar seperti itu. Harus ada makna itu. Tafsirnya seperti itu. La mawjuda bil haqqi gitu. Ya, la ma'buda bil haqqi. Nah, iya. Sering itu dibaca oleh kiai kita kalau ngaji tafsir. Nah, jadi terjemah yang lebih tepat tuh harusnya seperti ini di TV-TV kalau azan itu ya. Mestinya begitu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan berlandaskan kebenaran kecuali hanya Allah saja. Wahdahu la syarikalah. Al-munazzahu. Nah, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan Allah itu disucikan. Yang maha disucikan. Munazzah itu tanzih itu. Dari kata nazzaha yunazzihu tanzih. Makanya akidah yang mensucikan Allah namanya akidah tanzih. Asy'ari, Maturidi, Atsari, Hambali itu mereka meyakini akidah tanzih. Mensucikan zat Allah dari menyerupai makhluk. Ya, namanya apa? Tanzih. Lawannya tanzih, tasbih.
Makanya kalau ada kelompok yang meyakini Allah punya tangan, punya wajah, bertempat di atas aras, itu namanya akidah tasbih. Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu sesat, menyesatkan. Oke, baik. Nah, pertama, beliau menggunakan kalimat anil jismiyah. Al-munazzahu anil jismiyah. Apa jismiyah itu? Allah disucikan dari jisim. Masih ingat Ustaz Siap, jisim itu apa? Kan ada 3 istilah dalam ilmu tauhid itu. Ada jisim, ada jauhar, ada arad. Jisim itu apa? Jisim. Masih ingat ya? Jisim ya. Sesuatu, ya kalau dari definisi ya, lebih mudahnya, sesuatu yang memiliki ukuran, baik kecil, sedang, atau besar, bisa dipotong-potong. Artinya dia punya bentuk. Itu adalah jisim. Sementara Mbah Kiai Haji Asy'ari mengatakan Allah itu disucikan dari yang namanya jismiyah. Berarti beliau meyakini Allah itu ada tanpa bentuk, ada tanpa ukuran. Karena sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang berukuran itu ciri khas makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan seterusnya. Nah, makanya ditiadakan tuh makna jismiyah, ya. Paham sampai sini? Itu namanya jisim ya. Jisim itu pokoknya ya berbentuk lah, mau kecil, mau sedang, mau besar. Pokoknya kalau meyakini Allah punya bentuk, udah itu berarti Anda namanya mujassimah itu. Namanya mujassim itu, ya. Nah, ulama salaf hadirin ya, ulama salaf itu rata-rata selalu meniadakan makna jisim. Sifat yad bukan jisim, sifat wajah bukan jisim, dan seterusnya, ya. Karena memang Allah tidak sama dengan makhluk, ya. Jisim itu ciri khas makhluk. Kalau di situ saya kasih tanda kurungnya apa? Jisim itu memiliki bentuk, ukuran, atau badan, atau bagian-bagian tertentu. Makanya itu kalau ada orang, saya beriman Allah punya sifat yad, kan dia nerjemahinnya tangan gitu ya. Kita tanya aja, tangan di situ itu bagian dari zat Allah, bagian tertentu atau gimana? Kalau dia bilang, ya itu tangan. Pokoknya ada tangan di sana, tapi saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Itu namanya sudah juz'un, menetapkan juz bagian. Berarti Anda itu mujassim. Iya, memang seperti itu. Kalau dia menerjemahkan itu tangan. Apalagi tangan kalau bukan bentuk. Kalau dia bilang, pokoknya ya tangan, pokoknya tangan. Ya apa mana tangan? Ya saya nggak tahu mana tangan. Oh berarti itu tafsir makna sebetulnya. Ya sudah ikut sini, gabung ke Ahlussunnah gitu loh ya. Ahlussunnah itu begitu, menetapkan niat-niat, hanya Allah yang tahu maknanya gitu loh. Kalau Anda tadi bilang tangan tapi nggak tahu makna tangan apa, ya itu sebetulnya tafsir makna, cuma Anda nggak paham aja tafsir makna itu apa. Gitu, karena mereka itu sebetulnya sama, kadang-kadang itu sama dengan kita, cuma terlalu belok sana belok sini gitu. Tapi kalau dikejar terus, nanti secara sekilas itu mereka isbat makna zahir, ya ke tasbih kadang-kadang merujuknya ke situ. Nah, sekarang yang berikutnya, saya siap. Kemudian wal jihati. Nah, apa itu jihah? Arah ya. Jihah itu apa? Arah, jihatun. Al jihah itu maknanya arah. Jadi Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau mensucikan zat Allah dari yang namanya arah. Berarti Allah ada tanpa arah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan kiri, tidak di depan belakang. Allah ada tanpa arah. Ini sama seperti siapa yang jelas kalimatnya? La tahwihi al-jihad as-sid. Siapa itu? Imam At-Tahawi. Antum lupa terus. Oh iya, karena kan antum sering ini ya, sering ngehosin banyak ustadz ya. Jadi banyak informasi ya. Ya. La tahwihi al-jihad as-sid itu kalimatnya Imam At-Tahawi jemaah ya, di matan akidah Tahawiyah itu Imam Tahawi mengatakan la tahwihi al-jihad as-sid. Allah itu tidak diliputi nama arah, berarti Allah ada tanpa arah. Sama enggak dengan Mbah Hasyim Asy'ari akidah Tahawi? Sama jemaah. Akidah kita itu sama dengan Imam Tahawi, beliau ulama salaf ya, ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, jadi yang kedua beliau meniadakan jihah atau arah. Yang ketiga, waz zaman, tidak berlaku bagi Allah itu waktu zaman. Makanya Allah ada tanpa permulaan dan Allah ada tanpa akhiran.
kekal selama-lamanya, tidak ada batasan waktu. Adanya Allah juga enggak dibatasi. Kapan Allah itu ada? Enggak. Allah itu ada tanpa permulaan. Namanya qadim. Jadi tidak berlaku zaman bagi Allah Subhanahu wa taala, waktu ya. Wal makan. Nah, ini dipertegas lagi. Kalau tadi wal jihah kan Allah ada tanpa arah. Berarti kan tidak bertempat. Sama wal makan, Allah itu disucikan dari yang namanya tempat. Nah, jadi jelas di sini bahwa Mbah Ki Haji Hasyim Asy'ari meyakini Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Ya, kalimatnya ada jihah dinafikan, sama al-makan itu dinafikan. Ya. Nah, dari ini setiap dari kitab inilah yang kemudian muncul mukaddimah saya yang di awal. Ya, pantas tidak asing kata-katanya mirip. Cuma urutannya saja yang saya agak lupa. Karena biar tepat kan saya begini. Gimana saya mukaddimah saya? Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah. Kan belakangnya ya. Nah, jadi nanti harus ya juga nih belakangnya. Al-akhiril baqi bila nihayah. Al-munazzahi. Saya ngambil dari sini. Al-munazzahi anil jihati dulu saya. Anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Jadi jismiyahnya itu saya taruh di akhir. Saya ngambil dari ini sebetulnya mukadimah saya itu. Dulu buat sendiri, wah ini bagus ini, ketemu kitab ini. Gimana ya buat mukadimah biar bagus. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah. Itu kan sisipan akidah itu. Begitu. Memang ini anjuran dari guru-guru kita ya. Di antaranya adalah guru kita Kiai Haji Nur Rahmat dari Mojokerto yang kita sudah bertemu dengan beliau di Daurah Hidayatul Awam. Yang dari Mojokerto, ingat ya? Beliau alumni Lipia juga, ya. Beliau termasuk guru saya yang menganjurkan kalau kita ngajar jangan lupa sedikit sisipkan tentang tauhid. Minimal dasar tauhid yaitu Allah ada tanpa tempat. Ya minimal di mukadimahnya. Meskipun ceramahnya tentang apa misalnya tentang fikih atau tentang akhlak, enggak masalah. Tapi sedikit sisipkanlah tentang tauhid. Disinggung sedikit di mukadimah atau di materinya juga enggak masalah gitu. Karena ini penting masalah akidah ini saja. Di zaman sekarang itu orang awam banyak yang enggak tahu tentang Allah ada tanpa tempat ini. Padahal ini akidah ulama salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah disepakati, ya. Artinya itu minad darurah lah, harusnya sudah tahu semua. Tapi orang awam kalau kita tanya di mana Allah, itu jawabannya beda-beda nanti di pengajian itu. Ada yang bilang Allah di mana-mana, ada yang bilang juga Allah ada di atas langit, di atas aras. Apakah ada yang di hatiku? Allah ada di hatiku. Ya, itu jawaban orang awam ya. Makanya ini jawaban ilmu itu harus kita sampaikan. Menjawab masalah agama kan harus merujuk ke ulama. Ya nggak boleh asal-asalan ya kan. Nah orang awam itu kita kasih tahu. Ulama kita itu bilang begini loh. Allah itu disucikan dari tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Terus itu sampaikan terus itu di setiap pengajaran ya. Baik. Berikutnya. Kesimpulan ya. Pada keterangan ya. Kesimpulan. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Mbah Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan Maha ada tanpa arah. Alhamdulillah. Jadi sama ya pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah secara akidah sama. Alhamdulillah teman. Jadi jangan ragu-ragu lagi nih para pengikut NU dan juga para pengikut Muhammadiyah ya yang setia dengan pendirinya ya, yang setia dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang setia dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mari kita yakini akidah yang benar ini, yaitu Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Ya, ini akidah ulama salaf ini. Akidah ulama salaf yang sanadnya terus disambungkan oleh para ulama kita sampai kepada pendiri dua organisasi terbesar di Indonesia, yaitu organisasi Muhammadiyah dan juga organisasi Nahdlatul Ulama. Baik, alhamdulillah. Oh ya, satu lagi saja. Terakhir. Mumpung saya bawa kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Gimana Ustaz? Di kitab ini ya pokoknya salah satu kitab beliau lah di dalam Irsyadus Sari ini ada satu pembahasan tentang adabul muta'alim. Apa kalau diterjemahkan? Adab-adab orang yang penuntut ilmu ya.
Saya baca di kitab ini, di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari ya, pendiri Nahdlatul Ulama, Ki Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Beliau menganjurkan kepada kita thalabul ilmi, kita ini thalibul ilmi. Kita yang belajar agama ini jamaah, dianjurkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk mempelajari 3 ilmu yang hukumnya fardu ain. Saya baca betul di sini ada. Pertama, beliau menyebutkan ilmu tentang sifat-sifat Allah. Maksudnya tauhid. Pelajari itu ilmu tauhid tentang sifat-sifat Allah. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih juga hukumnya fardu ain jemaah. Ya, setelah tauhid Anda pelajari, hukumnya fardu ain itu tidak boleh tidak belajar. Kemudian yang kedua apa? Ilmu fikih. Alhamdulillah nih rumah fikih. Kita dengan usaha-usaha yang lain mengajarkan ilmu fikih. Alhamdulillah sekarang ada tauhid ya rumah fikih ya. Meskipun nama yayasan kita rumah fikih, ada fikihnya udah pasti, tapi juga ada tauhidnya. Satu lagi kata Mbah Hasyim Asy'ari, pelajari ilmu tentang akhlak, tentang ahwal, tentang adab. Berarti ilmu apa itu? Tasawuf ya, atau tazkiyatun nafas kalau zaman sekarang. 3 ilmu ini kata Mbah Hasyim Asy'ari hukumnya fardu ain, ada di kitab ini, beliau menyebutkan itu. Dan uniknya, kalau kita orang awam ingin mempelajari 3 ilmu tadi, di dalam satu kitab, ada yang membahasnya. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, baca kitabnya Imam Al-Ghazali dan baca kitabnya Syekh Abdullah. Yang Imam Al-Ghazali, nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, itu lengkap. Ada tauhidnya, ada fikihnya, ada akhlaknya. Lengkap jamaah, pelajari itu, kitab Bidayatul Hidayah. Bahkan ada sarahnya itu. Yang kedua, kitabnya Syekh Abdullah. Namanya Sulamut Taufik. Nah, kalau antum dulu di pesantren pasti pernah lah ngaji kitab fikih Sulamut Taufik. Itu kitab fikih, tapi ada tauhidnya juga di mukadimahnya, terus ada akhlaknya juga itu di akhir-akhir. Makanya 2 kitab ini kata Mbah Hasyim Asy'ari, kitab yang bagus, lengkap menjelaskan 3 ilmu tadi. Dan intinya tentang dasar-dasar lah, tentang dasar tauhid, tentang fikih dan juga tentang akhlak. Nah, ini anjuran atau wasiat dari Mbah Hasyim Asy'ari, mari kita pegang terus, kita pelajari ilmu tauhid, kita pelajari ilmu fikih dan juga ilmu tentang akhlak ya, atau tasawuf atau tazkiyatun nafas. Dan kalau mau sekaligus dipelajari dalam satu kitab, rekomendasi dari Mbah Hasyim Asy'ari adalah kitabnya siapa tadi? Imam Al-Ghazali, nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Kalau yang karya Syekh Abdullah, nama kitabnya Sulamu At-Taufik. Ya. Saya alhamdulillah itu punya kitab. Alhamdulillah. Nah, nanti mungkin kapan-kapan kita baca lah itu. Tapi kalau bisa baca sendiri-sendiri di rumah ya, sama gurunya ya. Karena ini Aqidatul Awam aja masih lama kita khatamnya ya. Silakan jamaah tolong disampaikan ke keluarganya masing-masing ya. Kepada istri, anak suaminya atau anaknya atau keluarga kita secara umum. Jangan lupa belajar 3 ilmu tadi. Karena hukumnya fardu ain. Menghafal Quran bagus, menghafal hadis bagus, belajar nahwu sharaf bagus, itu juga wajib. Wajib, tapi wajib kifayah. Sementara yang 3 tadi fardu ain. Fardu ain. Nah, saya ini mau saya terapkan kepada anak saya nih. Anak saya ini yang umur 5 tahun atau yang 2 tahun itu nanti menjelang balik tuh mau saya ajarin 3 ilmu itu dasar. Ya nanti setelah itu dia mau menghafal Quran, silakan, mau menghafal hadis silakan, belajar nahwu sharaf bahasa Arab silakan. Yang penting 3 ilmu ini dahulukan karena hukumnya fardu ain, supaya nanti ketika dia balik sholat itu udah bener. Fikih berarti kan. Ketika dia balik, pandangan dia terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap ya ilmu tauhid lah ya, itu benar akidahnya. Jadi nggak ada dosa di situ yang dia tinggalkan. Tapi kalau pas balik kok belum belajar fikih, belum belajar tauhid, ini pas balik dia nanti nggak sholat, kadang enggak. Dosa itu anak kita. Tanggung jawab orang tua itu. Ya, ya. Apalagi pas dia balik, dia nggak mengenal Allah. Dia nggak tahu Allah itu maha qudrah, iradah, ilmu, haya, Allah itu ada tempat-tempat. Ya berdosa anak kita itu. Nggak mengenal Allah. Padahal mengenal Allah itu hukumnya wajib. Maka ini jamaah ya, orang tua, kita sebagai orang tua wajib hukumnya belajar 3 ilmu itu, dan wajib juga mengajarkan 3 ilmu tadi, ilmu tauhid, ilmu fikih dan akhlak kepada anak-anak kita kalau bisa sebelum balik, minimal dasar-dasarnya lah.
Ya, sebelum balik ajarkan pada anaknya. Supaya apa? Supaya ketika mereka balik itu sudah menjadi bekal buat dia. Tidak ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita. Kalau kita dulu kan tidak tahu ya, orang tua kita tidak tahu juga, kasihan. Pas kita balik karena nggak ngerti ilmu fikih, sholat bolong-bolong, ya nggak? Betul. Iya, karena belum disiapkan, menggampangkan, belum disiapkan dari sebelum balik tentang kewajiban sholat 5 waktu atau kedisiplinan itu. Makanya ini penting, kata Mbah Hasyim Asy'ari, 3 ilmu fardu ain. Insyaallah ya, mudah-mudahan mari kita doakan, kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing, semoga Allah berikan kemudahan kepada keluarga kita dalam memahami ilmu-ilmu agama. Allah mudahkan bagi keluarga kita dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tentang akhlak. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu saja Ustaz Syihab untuk malam hari ini. Selesai ya? Ya, Alhamdulillah, ini episode yang sangat menarik sekali karena kita membahas 2 syekhon ya, syekhon fi Indonesia yang namanya sangat masyhur ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahumallahu taala. Baik, silakan Ustaz, terima kasih. Baik, kita cukupkan langsung saja Ustaz. Ya. Kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.